Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Moga Channel dimanapun Anda berada, hari ini kita tetap masih membicarakan seputar penambangan emas tanpa izin yang lagi tren topik di Mandai Natal. Ada yang mengatakan tambang ilegal, sebagian mengatakan tambang tanpa izin, dan ada juga yang mengatakan tambang rakyat. Barangkali ini suatu persoalan yang perlu kita sikapi bersama masyarakat Mandai Natal, bagaimana nasib pertambangan ini ke depan. Dan bersama kita sore hari ini ada tokoh Pantai Barat, tokoh Mandai Natal, Bang Ali Mutiara. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Kemudian ada Bang Alkap, ini selain tokoh masyarakat Pantai Barat, beliau juga advokat praktisi hukum. Sore ini kita bincang-bincang dengan beliau-beliau ini, bagaimana mereka menanggapi, menyikapi, dan apa sih sebenarnya kenapa penambangan emas tanpa izin ini masih begitu-begitu saja, belum ada tindakan-tindakan penyelesaiannya. Langsung saja kepada Bang Ali Mutiara. Izin Bang, kami ingin menanyakan sama Abang, sejauh ini sudah bagaimana pergerakan atau perjuangan masyarakat Pantai Barat yang selama ini sudah diketahui bersama banyak masyarakat melakukan penolakan yang mana Sungai Batang Natal ini hilirnya ke Pantai Barat, banyak kecamatan lain, banyak masyarakat yang menggunakan Sungai Batang Natal sebagai MCK. Belakangan ini tidak bisa dimanfaatkan lagi, Pak. Bisa Bang jelaskan sedikit, Pak? Terima kasih Pak Ridwan dari Moga News. Selamat sore. Mudah-mudahan komunikasi ini bisa sampai ke masyarakat bahwa sebenarnya kita akan menyampaikan yang sebenarnya apa di benak kita tentang tambang liar, tambang tanpa izin. Ini persoalan yang complicated. Artinya bahwa petambang yang di hulu ini keluarga, semua keluarga kita. Walaupun dia yang datang dari Sumatera Barat, tetap keluarga kita. Yang di hilir, yang merasakan dampak dari limbah pertambangan ini, saudara kita. Semua saudara kita sampai ke Natal. Sampai ke nelayan Natal yang mempergunakan dan mencari kehidupan di Sungai Batang Natal, tepatnya di Muara Natal. Yang jelas, persoalan ini sudah 2 tahun berjalan. Selama 2 tahun ini, masyarakat hilir tidak bisa lagi menggunakan air untuk mandi, cuci, kakus. Ini sangat menyedihkan, 2 tahun berjalan. Tidak semua orang hilir itu punya kakus di rumah. Tidak semua orang hilir itu mampu membeli aqua untuk air minum. Mereka memanfaatkan air sungai, Bang. Mereka memanfaatkan air sungai. Seperti sungai dahulu masih bisa bawa periuk ke sungai, ngambil air, dan itu dimasak, dikonsumsi untuk air minum. Tidak bisa lagi dimanfaatkan untuk mandi. Ada juga yang berani mandi di air sungai ini, tetapi resikonya sekarang ada yang gatal-gatal, ada yang kurapan. 2 tahun berjalan, bayangkan. Kemudian Bang, izin Bang, ini kan masyarakat sudah merasakan dampaknya penambangan ini selama 2 tahun, Bang. Kemudian saat ini apa sih yang sudah dilakukan oleh masyarakat yang merasakan dampak itu untuk menolak kegiatan-kegiatan yang tanpa izin ini, Pak? Begini Pak Ridwan, kita sudah berupaya, kita di depan bersama beberapa masyarakat kalangan pinggir sungai yang hidup di pinggir sungai, yang hidup dengan memanfaatkan air,
kita coba pendekatan-pendekatan persuasif, kita coba kampanye-kampanye di media, sosial media, kita ciptakan kaos-kaos untuk selamatkan Sungai Batang Natal, sehingga ini merupakan sosialisasi agar insya Allah mereka para petambang ini bisa merasakan apa yang dirasakan orang hilir. Orang hilir. Ya, jadi jangan kita mendapat emas untuk kaya, sementara orang hilir menderita. Nah, ini kan nggak adil. Ya. Jadi bahasa Mandailing onsoman mencabut obuk mentopung. Dari susah Iya. itu Bang ya. Ya. Namun himbauan saya, kalau untuk penyelesaian ini ke depan, saya berharap kepada APH, Penegak hukum, penegak hukum, ya. aparat penegak hukum, jangan terlibat dalam pertambangan ini. Baik sebagai decking, baik sebagai backup, baik untuk ikut bermain. Jangan, karena kami siap bergerak untuk menjernihkan kembali, menjaga keselamatan Sungai Batang Natal. Kalau boleh tahu Bang, ada indikasi ya penegak hukum terlibat dalam praktek tanpa izin ini Bang? Ya, ini praduga tak bersalah. Oh begitu. Karena bisa kita baca, kok 2 tahun belum selesai persoalan tambang liar. Dulu bupati yang lama juga sudah menyurati ke semua pihak terkait, tidak selesai. Ini bupati kita, Pak Sueri, juga sudah ke lapangan, langsung memberi nasihat kepada petambang. Dan juga Pak Kapolres sudah turun langsung ke lokasi tambang. Masih ada yang berani. Jadi tolonglah prihatin kepada masyarakat hilir, karena yang hidup ini kan bukan kita saja, bukan hulu saja. Hilir juga perlu hidup. Bayangkan itu nelayan di Natal, air keruh berlumpur. Catat itu, air keruh berlumpur, bukan air keruh, air keruh berlumpur. Bayangkan itu, untuk cebok aja susah di sungai itu. Luar biasa apanya Bang ya dampaknya. Iya, kalau nelayan menjala ikan atau menjaring ikan di muara, yang dapat lumpur, bukan ikan. Yang biasa penghasilan orang itu hanya 100.000, 150.000. Sekarang apa? Tanpa penghasilan. Bayangkan itu. Sementara kita di hulu dapat 2 gram, 3 gram per hari. Bayangkan, ada kepincangan di sini. Baik, Bang Ali Mutiara, kami ingin juga menanyakan, ini kan sudah berjalan 2 tahun Bang ya, sekitar 2 tahun. Kami dapat informasi Bang, dulu ada sebuah perusahaan di daerah Pantai Barat juga, perusahaan yang bisa dikatakan untuk tambang emas juga. Ini sepertinya tidak sebagai diri Bang. Bisa Abang jelaskan bagaimana kondisi pada saat itu dibanding dengan sekarang Bang? Ya. Setiap pemerintah daerah itu pasti mengajak investor-investor itu, baik dia tambang, baik dia perkebunan, baik dia yang lain seperti migas, seperti misalnya geotermal, itu upaya-upaya perusahaan kabupaten untuk menggiring investor untuk meningkatkan PAD. Tetapi harus perusahaan yang patuh terhadap regulasi perizinan. Setiap perusahaan, baik dia tambang, yang dulu regulasinya berbeda dengan regulasi sekarang, harus mempunyai izin. Undang-undang itu berubah dari tahun ke tahun. Sekarang itu mengurus izin harus ke pusat. Tidak bisa lagi di kabupaten kota, tidak bisa lagi di provinsi. Semua ke pusat. Bahkan sekarang itu dinas pertambangan provinsi itu mau dilebur, mau digabung ke dinas perdagangan, yang nanti nomenklaturnya itu dinas perdagangan SDM. Berarti apa? Memperkecil atau memperpanjang urusan perizinan sampai ke Jakarta. Kewenangan daerah berkurang Bang gitu. Tidak ada lagi kewenangan daerah dalam proses perizinan. Jadi terkait ada dulu pertambangan di sana yang namanya Madinah Madani Mini, yang namanya Madinah
Madinah Madani yang lebih dikenal Clinic. M3 gitu Bang. Iya, M3. Di sekarang itu ada juga Madinah di Muara Sipongi. Iya, iya. Itu ada. Mereka itu punya izin, punya IUP. Izin usaha pertambangan. Berarti beda dengan yang sekarang di Batang Natal, Bang, ya? Beda itu yang punya izin, dan yang sekarang itu di Batang Natal mayoritasnya itu tanpa izin. Yang sudah punya izin itu memiliki kepala teknik tambang. Kepala teknik tambang inilah yang mengarahkan, mengurusi bagaimana supaya pola cara bertambang itu ramah lingkungan dan patuh terhadap regulasi. Mungkin sebelum ke Bang Alkap, Bang Ali Mutiara, kami punya satu pertanyaan lagi. Nah, ini kan yang kita suarakan kan belakangan ini selamatkan Sungai Batang Natal. Dikarenakan di situ banyak pelaku-pelaku tambang tanpa izin menggunakan eskavator, begitu kira-kira Bang ya. Kalau misalnya Bang, ada lokalisasi, dipindahkan mereka, diberikan wilayah untuk bertambang, itu apakah diterima masyarakat di hilir atau seperti apa Bang? Itu juga solusi yang salah, bahwa kita tetap memberikan peluang untuk pelanggaran hukum. Berarti kita mengajak mereka petambang ini tetap melanggar hukum. Bukan itu solusi yang kita minta. Pemerintah daerah lewat asosiasi pertambangan yang ada di Madinah ini sudah membuat surat ke Kementerian SDM mengusulkan wilayah pertambangan rakyat. Setelah terbit wilayah pertambangan rakyat ini, maka masing-masing petambang bisa mengurus izin pertambangan rakyat yang dinaungi nanti oleh yang namanya KUD, koperasi. Bisa nanti per orang, per KUD itu 50 hektar. Bayangkan itu. Mungkin sekarang itu hanya 1 hektar, hanya 2 hektar, dan menyewa lagi, pakai bunga tanah lagi. Kan rugi kita. Setoran petambang ini nggak ada ke kas daerah. Nah, sejak kita berkabupaten kan kita ikut merugikan kabupaten. Kalau setelah keluar perizinan ini, maka adalah kewajiban yang dibebankan kepada petambang yang bernaung di KUD, yaitu nanti bayar retribusi ke kas daerah. Inilah menjadi PAD. Kan untung semua. Ada simbiosis mutualisme di sini. Ada simbiosis mutualisme di sini. Artinya Bang, sebelum ada IPR, WPR, pokoknya izin tambang ini harus dihentikan di negeri Bang ya. Saat ini sebaiknya pertambangan tanpa izin itu dihentikan. Cari dulu alih usaha. Alihkan dulu ke usaha-usaha lain. Menunggu perizinan ini selesai. Ayo bersama-sama, kemari semua para petambang, kita ke Jakarta, kita desak pemerintah pusat untuk menetapkan WPR di Mandailing Natal. Begitu, jangan kita gontok-gontokan di sosial media saling menyalahkan. Kami yang di hilir itu memberikan kesadaran, sosialisasi, bukan menggontok satu sama lain. Nah, itu, pahami itu. Kami tidak ada benci terhadap siapapun, tetapi kami benci terhadap kelakuannya. Baik, luar biasa Bang Ali Mutiara. Mungkin barangkali harapan kita, apa yang Abang sampaikan ini mendengar para pemangku kebijakan daerah, masyarakat kita, karena misi Abang ini untuk keselamatan daerah gitu Bang ya. Mungkin ke Bang Alkap. Kemudian belum, sebelum itu Adita, kalaulah seandainya ada aparat penegak hukum yang terlibat di sini, mohon maaf, kami orang hilir yang ada mulai dari Batang Natal sampai ke Natal, saya di depan. Saya akan ke Jakarta, ketemu Pak Andika Jenderal, ketemu Kapolri, mengadukan ini. Saya siap. Ayo, ingat sotun tulodo ing madio mangunkar sotun buri handayani. APH itu memberi contoh, kami mengikut.
Kami siap mendukung APH yang ikut menertibkan pertambangan tanpa izin di hilir dan di hulu. Luar biasa. Baik, mungkin Bang Alkap bisa abang sedikit jelaskan. Abang selaku backgroundnya advokat, praktisi hukum, bagaimana abang melihat ada tidak seperti apa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam praktik-praktik pertambangan tanpa izin ini? Terima kasih kawan Ridwan, Ketua PPI dan teman-teman pemirsa kami. Namanya illegal mining, banyak bahasa itu kan illegal. Artinya ilegal, sebuah perbuatan yang dilarang, sebuah perbuatan yang memang tidak diatur oleh undang-undang atau undang-undang melarang. Mining itu adalah penggalian, pencarian, pengambilan bahan tambang. Nah, illegal mining itu adalah sebuah perbuatan yang ilegal, sebuah perbuatan yang dilarang, mengambil bahan tambang. Oke. Dan itu diatur oleh undang-undang minerba. Jelas, ketentuannya sangat jelas, pasal-pasalnya juga sangat jelas, di mana pelanggaran illegal mining itu bisa dihukum pidana 5 tahun dengan denda sampai 100 miliar. Nah, di sini yang perlu itu adalah penegakan hukum. Tapi kan pemimpin-pemimpin kita di Kabupaten Mandailing Natal ini berupaya tidak melakukan tindakan seperti itu melalui pendekatan-pendekatan yang lebih humanis, komprehensif, tidak juga terburu-buru mempidanakan orang apa segala macam. Itu yang coba dibuat langkah-langkah seperti itu. Namun itu kan juga ada batasnya. Ya. Karena saya lihat itu pendekatan sudah dilakukan. Lalu tahap berikutnya apa? Dilakukan lagi pendekatan. Lalu tahap berikutnya apa? Tetap melakukan pendekatan. Nah, jika umpamanya tahap itu sudah dilalui, lalu apa? Jalan satu-satunya adalah pendekatan. Ya. Jadi tidak ada pilihan. Penegakan hukum terhadap pelaku tambang ilegal itu atau illegal mining itu atau yang disebut PNI, penambang emas tanpa izin itu harus dilakukan karena itu adalah pelanggaran hukum. Jelas undang-undang minerba menyatakan seperti itu. Nah, kampanye teman-teman saat ini itu adalah Save Batang Natal. Ya, kita harus mengembalikan. Mana lebih besar manfaat atau mudaratnya? Manfaat bagi sekelompok orang melakukan penambangnya, tapi mudaratnya berapa banyak masjid surau di hilir yang seharusnya bisa menjadikan air sungai itu sebagai air berwudu, cuci apa segala macam, tidak lagi kita dapatkan seperti itu. Berapa banyak kerinduan orang-orang rantau yang setiap tahun ingin makan ikan juru apa segala macam, ikan sungai setiap tahun, tidak lagi ada kerinduan seperti itu. Berapa banyak lagi nelayan-nelayan di pantai kita Natal. Lihat ya, bencana banjir kemarin itu banyak disebabkan oleh, pertama, serapan air sangat rendah, serapan air hujan sangat rendah. Yang kedua, muara tertutup oleh endapan lumpur, sedimen tanah, sedimen pasir, sehingga apa? Di saat pintu air, tempat air mengalir itu tersumbat, mendangkal, air akan meluber kiri dan kanan. Lihat, semuanya sisa banjir menghasilkan lumpur yang tebal. Nah, ini adalah persoalan. Sepanjang Sungai Batang Natal terjadi persoalan kerusakan lingkungan yang sangat-sangat rusak sekali. Dan ini adalah darurat, dan ini harus kita selamatkan. Soal penegakan hukum itu kami percayakan kepada institusi kepolisian. Kita akan percayakan itu seperti yang Bang Ali sampaikan. Rakyat, tokoh-tokoh masyarakat akan siap membackup. Itu benar. Kita akan siap membackup. Kalau umpamanya ada kesepakatan antara tokoh-tokoh masyarakat, kita menghadap presiden, kita menghadap petinggi-petinggi negara, oke, mari sama-sama kita berangkat sama-sama, kita sampaikan kekhawatiran ini. Lalu, adakah solusi bagi teman-teman? Ada, kan saya bilang Bang Ali tadi, ada solusi. Di mana? Pernahkah mereka bermohon kepada pemerintahan kabupaten? Siapakah mereka? Para pemain-pemain itu sampai saat ini tuding-tudingan, tidak jelas identitasnya, tapi ada perbuatannya.
Kalau umpamanya ada yang menghasilkan, ada sianu. Namun begitu ditanya siapa sebenarnya pemiliknya, tak pernah. Why? Sembunyi. Kenapa? Karena mereka tahu ini legal ini. Nah sekarang ayo berani, nggak ada masalah kok kan. Kita sama-sama siap berpartisipasi. Pemikiran hukum kita seperti apa. Kita juga tidak ingin membuat mereka duduk di kursi persakitan. Tidak seperti itu. Nah, lalu bagaimana? Kita hanya ingin memberikan solusi. Silakan Anda berusaha mencari harta kekayaan di bumi Allah Ta'ala ini, ya kan? Namun ingat, ya kan? Jangan merusak lingkungan. Jangan juga memberikan kesusahan bagi masyarakat lainnya. Ada cara-cara lain. Ada cara-caranya. Ya, silakan. Mari kita usulkan, kita bahas bersama, kita bantu bersama. Kalau ini juga WPR, izin tambang semua keluar, silakan. Anda sendiri yang untung, bukan kita. Tapi tolong Sungai Batang Natal ini bersih seperti dulu kala. Seperti kami memimpikan bagaimana kami mandi di Sungai Batang Natal itu. Bagaimana nelayan kita juga bisa menghasilkan ikan. Ada musim aswaso, ada musim gambolo, ada musim ikan tuna ke Bali, ada musim panen udang. Kalau sekarang radius batas sekian itu lumpur. Baik, terima kasih Bang Alfak, Bang Ali Mutiara. Nah, sahabat pemirsa Mahfalius, kita sudah mendengarkan dua tokoh tadi berbicara tentang pertambangan emas tanpa izin, illegal mining. Begini Dinda, Siap. di Madinah ini ada asosiasi atau perkumpulan petambang. Iya. Satu, Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia. Ya. APRI. Ada satu lagi perkumpulan pertambangan rakyat Madinah. Ya. Dua di sini perkumpulan, inilah tempat bernaung. Ayo sama-sama mau ke asosiasi yang mana? Sama-sama kita kirim ke Jakarta. Bupati sudah menyurati ke Jakarta. Itu sudah pintu masuk. Sudah pintu masuk kita itu ke kementerian mendesak. Oh, belum keluar-keluar. Ayo kita desak. Kita pressure ke sana. Itu. Jadi bersama-sama agar bisa terbit izin pertambangan rakyat. Jadi bebas semua, terjadi simbiosis mutualisme, semua menguntungkan, masyarakat hilir tidak lagi tercederai. Sama-sama kita. Terima kasih. Luar biasa Bang Ali Mutiara. Barangkali diskusi kita sore hari ini cukup brilian, cukup luar biasa, banyak solusi, banyak cara-cara, pola-pola yang sudah ditawarkan baik Bang Ali Mutiara, begitu juga dengan Bang Alkap selaku praktisi hukum, advokat. Kita kembalikan ini kepada pemerintah dan penegak hukum, karena kalau sudah pendekatan dilakukan, itu langkah terakhir adalah penegakan. Itu barangkali yang diharapkan oleh masyarakat di hilir yang merasakan dampak dari kerusakan dari praktek-praktek penambangan tanpa izin. Sekian, kami mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.